membacakan ayat surat pendek. Oke anak-anak, untuk selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa? Sakit. Oke, baiklah. Kita doakan ya, mudah-mudahan Ananda cepat sembuh. Mari kita doakan membacakan surat Al-Fatihah dalam hati. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Anda mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran PAI. Ibu akan mengingatkan kembali, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih ingat? Apa coba? Ya. Minggu lalu kita belajar menghafal Quran surat An-Nisa. Ayat berapa? Dan Quran surat apa? Oh, ya. Ayat berapa? Oke. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu bikin dulu ya, supaya kalian lebih fokus. Masih ingat tepuk satu? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Silahkan kalian buka buku PAI-nya. Dibuka halaman 3. Hari ini kita masih belajar tentang bab 1 ya, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian dapat menganalisis Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam komariah. Ini kita akan belajar hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam syamsiyah. Tapi sebelumnya silahkan kalian buka halaman 3, di situ ada infografis. Silahkan kalian menganalisis infografis tersebut. Dalam hal ini kita akan mempelajari apa saja? Lihat di infografis. Ya. Kemudian apa? Ya. Dan terakhir, berilah semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran surat. Oke, bagus. Nah, masih di halaman 3 ya. Siapa yang suka pantun? Acungkan tangan. Oke, silahkan baca pantunnya. Ke Jakarta naik sepeda. Jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna. Al-Quran hadis sebagai pedoman. Dari pantun tersebut
Al-Quran pedoman hidup. Ada yang tahu apa itu pedoman? Petunjuk. Ada lagi? Penjelas. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab suci umat Islam. Ya. Bagaimana jadinya jika kita itu hidupnya tidak punya pedoman? Tersesat, hancur, berantakan, apa lagi? Nggak punya jalan, ya. Nah makanya Allah memberikan kita sebuah pedoman berupa Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat. Ke halaman 4. Mari bertafakur. Silakan kalian baca, tapi sambil ibu ingin tahu bagaimana kalian konsentrasi dalam mari bertafakur. Mulai baca oleh Andra. Mana Andra? Silakan Andra. Mari bertafakur. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Dilanjutkan Elsa. Mereka bertugas mendidik umatnya ke jalan yang benar dan Gilang. Silakan Gilang. bertugas memimpin umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Raisa. Oke, terima kasih ya. Nah, udah semuanya ya. Kalian berarti konsentrasi. Terima kasih. Nah, setelah kalian membaca mari bertafakur, silahkan lihat aktivitas 1.2. Halaman 5. Buatlah pertanyaan. 3 pertanyaan dan jawaban. Oh iya, halaman 5. Pasti setelah kalian membaca mari bertafakur, tentunya kalian akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Silakan waktunya 5 menit untuk membuat 3 pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut ajukan pada teman sebangku. Siapa yang mau bertanya kepada siapa? Ya, oke. Silakan. Apa fungsi Al-Quran? Ya, apa jawabannya? Ada lagi? Silakan. Al-Quran turun bersifat universal. Ada lagi? Satu lagi. Al-Quran surat apakah? Oke, terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan menganalisis Quran surat An-Nahl dan Quran surat An-Nisa.
kalian mendengarkan ayat Al-Quran surat An-Nas tersebut? Apa yang kalian rasakan? Tenang. Selain tenang, enak didengar. Syahdu ya, terdengarnya enak, meresap, bisa mengeluarkan air mata kita. Saking nikmatnya kita membaca mendengarkan bacaan Al-Quran. Apa itu? Kenapa kok bisa enak didengar? Tartil. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana caranya kita membaca Al-Quran yang benar dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid. Jika suara kita misal kurang enak didengar, tetapi kalau misalkan kita benar dalam pengucapan Al-Quran, ya, itu akan terasa nikmat, enak. Kita pun yang membacanya akan merasa nikmat. Ketika kita merasakan membaca Al-Quran dengan nikmat, sama halnya kita makan enak. Kita kalau makan enak dengan apa sih? Dengan ayam, dengan ikan asin. Kita kalau makan enak nambah lagi nggak? Tadinya 1 centong nasi. Nah, asa enak itu makan teh. Nambah lagi. Ya enggak? Sama halnya ketika kita membaca Al-Quran dengan penuh kenikmatan. Yang tadinya habis sholat itu aku mau baca Al-Quran itu hanya 2 ayat saja. Ternyata enak, nikmat. Allah memberikan kenikmatan. Asa enak, baca Al-Quran kan. Aku nambah lagi 2 ayat lagi, nambah lagi. Ketika nambah dan nambah, berarti Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Nah, salah satunya kita harus menguasai ilmu tajwid. Dan di sini kita akan membedah, menganalisis ya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam yang ada pada Quran surat An-Nahl dan Quran surat An-Nisa. Yang berapa surat An-Nisa? An-Nahl surat berapa? Ya. Kalian pernah mendengar hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam samsiah? Pernah, pasti kalian pernah ya. Acungkan tangan yang sudah mempelajarinya di pengajian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 1000. Keren. Tepuk tangan. Nah, kita di sini hanya mengulang, mengingatkan kembali ya, barangkali di antara kalian ada yang lupa ya. Nah, kita menggali, menganalisis. Mari kita simak ya. Malu-malu ya, lupa ingat. Kita belajar tajwid kita itu mengenai hukum alif lam. Ya, hukum alif lam ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah alif lam qamariyah dan yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas dulu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah tidak berasal dari kata qamar, artinya bulan. Jadi bulan itu ada wujudnya dan bisa. Nah, itu kalau ditambahkan dengan alif lam qamariyah, jadi artinya alif lam qamariyah ini adalah alif lam yang menyebabkan dan dibaca. Jadi alif lam yang ada kita bagaimana kita terjadinya hukum alif lam qamariyah ini? Jadi alif lam qamariyah terjadi apabila alif lam bertemu dengan huruf hukum qamariyah itu apa aja? Ya, bukan dalam kalimat itu bisa kalimat alif, ba, ri, ha, jim, ka, waw, fa, ain, o, ya, jim, dan itu. Nah, ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah ini, maka alif lamnya dibaca jelas terang. Ya. Kita harus di alif lam qamariyah. Jadi teman-teman, biasanya alif lam qamariyah itu di atas alifnya, alif lamnya ada tanda sukun yang itu membedakan dengan huruf dengan alif lam syamsiyah. Kita kasih ke contoh.
contoh alif lam mim. Di sini ada kata seperti ini, maka kita bacanya al-an'am, al-an'am. Di mana alif lam komariahnya? Alif lam komariahnya ini kita lihat ada alif, kemudian ada lam, lamnya bertanda sukun. Nah, alif lam ada huruf komariah. Huruf komariahnya apa? Di sini ini yang pertama untuk alif lam komariahnya adalah ada alif, kemudian ada lam, lamnya bertanda sukun. Buat lam sukun ada apa? Ada huruf ya, huruf komariah. Jadi ini juga dikenai hukum alif lam komariah ya. Cara membaca itu ada minal ghair. Itu sudah boleh satu. Paham di sini alif lam komariah? Jadi tadi alif lam komariah itu alif lam yang dibaca jelas. Al-an'am, alnya alif lamnya terasa atau tidak? Ya. Al-an'am. Tapi dibacanya jangan memantul, jangan al-an'am, tapi al-an'am ya. Siapa di antara kalian yang betul-betul sudah paham? Ya. Yuk, yang betul-betul sudah paham nanti itu akan jadikan tutor sebaya. Silahkan acungkan tangan. Satu kelompok. Ini ada 6 kelompok ya, 6 orang. Silahkan ke depan. Ya anak-anak, kita akan menganalisis dalam Quran surat An-Nisa ini ada alif lam samsiah dan alif lam komariah. Kalian duduknya mau tetap atau mau berubah? Boleh, silahkan. Mikir bapak ke depan ya. Ini ya kan kelompoknya yang orang ini, silahkan kalian mencari kelompok yang kalian suka, jangan berebut ya. Dan kalian akan menjadi tutor sebaya. Ya, jadi kalian bisa mengajarkan kepada teman kalian mencari alif lam komariah dan alif lam samsiah yang ada pada Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan. Yuk, silakan. Silakan. Setiap kelompok nih itu akan memberikan LKPD. Siapa yang mau bantu ibu? Ini berapa orang? Bagian ya. Setiap kelompok bagian satu orang. Satu. Nah, ini ibu ada kartu huruf hijaiyah. Nanti kalian cari hukum baca huruf alif lam samsiah dan alif lam komariah ya. Cari di dalam Quran surat. Nah, itu akan bagi untuk kelompok ganjil ya. Silakan. Berarti kelompok 1, 3, dan 5 silakan kalian mencari hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam samsiah yang ada pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan kemudian kelompok genap berarti 2, 4, dan 6. Berarti kalian mencari alif lam komariah dan alif lam samsiah yang ada pada Quran surat An-Nahl ayat 64.
Stop di sini. Kelompok ganjil. Stop di sini. Ya, ayo cepetan waktunya udah habis. Stop. Presentasikan. Stop. Masuk ini. Satu lagi. Stop. Ayo, kelompok ganjil. Ayo. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Berikan tepuk tangan. Berarti kalian sudah paham ya? Ada berapa huruf komariah? 14. Berapa huruf samsiah? 14. Dalam Quran surat An-Nisa apa saja yang termasuk komariah? Ada tidak? Silakan dibaca. Wal yaumi. Apakah kalian senang dengan belajar hari ini? Senang. Ini ada refleksi. Silahkan kalian checklist saja ya. Ya? Oh sudah. Oke. Anak-anak, hai. Alhamdulillah ada LKPD yang Ibu tekankan. Silakan kalian sebagai bentuk refleksi, silakan kalian checklist saja, ya. Silakan dikumpulkan. Jika sudah kalian hai. Di sini Ibu ada kuis ya sebagai refleksi kalian. Ibu akan share. Udah, silakan. Silakan kalian nanti kerjakan. Hai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita cukupkan di sini. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Kalian paham dengan materi hari ini? Senang dengan materi hari ini? Nah, sebagai penutup, sebelum Ibu tutup, insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Ya, silakan nanti baca-baca. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin.